Dengar Dedek, akhirnya hujan juga di sini. Wah, iya. Coba ini di Indonesia, Kak. Pasti kita udah lari ke depan nungguin abang bakso yang lewat. Yang mangkoknya bunyi tok 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 itu ya. Jadi kangen sama Indonesia. Kapan ya kita bisa pulang? Aku rindu banget. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku Walaupun banyak negeriku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Tanah airku tidak ku lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman semua. Coba siapa di sini tadi pagi sudah buang sampah, tunggu respon audiens. Nah, hebat. Artinya kita semua sudah ikut menyumbang bahan baku untuk pembahasan saya hari ini. Iya betul, sampah itu sering dianggap masalah. Padahal kalau dipikir-pikir sampah itu nggak salah. Yang salah biasanya kita yang buangnya sembarangan. Setuju nggak? Hari ini saya mau ajak Bapak Ibu melihat sisi lain dari sampah. Bukan cuma tumpukan yang bikin pusing, tapi juga bisa jadi sumber rezeki, energi, bahkan solusi masa depan. Jadi jangan buru-buru jijik dulu kalau dengar kata sampah. Karena ternyata sampah juga bisa jadi pahlawan energi kalau dikelola dengan benar. Yuk, kita mulai perjalanan dari tumpukan sampah menuju sumber energi terbarukan. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang pengolahan sampah dengan sistem Refuse Derived Fuel, RDF. 1, 2, 3. Kita mulai. Setiap hari,
kota kita menghasilkan ribuan ton sampah. Menumpuk, menggunung, mencemari lingkungan. Namun, bukan hanya mereka yang merasakan dampaknya. Bau busuk merayap ke pemukiman, penyakit datang tanpa undangan, dan banjir mengintai setiap musim hujan. Masalah sampah bukan hanya urusan tempat pembuangan akhir, tapi juga urusan kita semua. Bayangkan, jika setiap orang mau memilah sampah, mengurangi plastik sekali pakai, dan mengubah kebiasaan kecil dalam kehidupan sehari-hari, gunungan sampah itu perlahan bisa berkurang. Di tengah tumpukan sampah, seorang anak kecil berteriak riang menemukan bola plastik bekas. Ia tertawa, seolah dunia di sekelilingnya tak penuh dengan bau busuk. Tawa itu adalah pengingat, masih ada harapan, jika kita mulai peduli hari ini. Setiap hari, volume sampah terus meningkat dan menumpuk di tempat pembuangan akhir, TPA. Jika hanya ditimbun, sampah menimbulkan bau, pencemaran, dan menjadi sumber penyakit. Namun dengan teknologi RDF, Refuse Derived Fuel, sampah dapat diubah menjadi energi. Prosesnya sederhana, pemilahan, sampah organik dan anorganik dipisahkan. Pencacahan dan pengeringan, sampah anorganik yang mudah terbakar, seperti plastik dan kertas, dicacah menjadi potongan kecil lalu dikeringkan. Produksi RDF, hasil cacahan dipadatkan menjadi bahan bakar alternatif padat. RDF memiliki nilai kalor tinggi sehingga bisa digunakan sebagai pengganti batu bara di industri semen, pembangkit listrik, maupun boiler pabrik. Dengan RDF, sampah yang tadinya menjadi masalah berubah menjadi sumber energi ramah lingkungan, sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Refuse Derived Fuel, RDF, adalah bahan bakar alternatif yang dihasilkan dari pengolahan sampah padat, perkotaan, maupun industri. RDF berasal dari sampah anorganik yang mudah terbakar, seperti plastik, kertas, karton, tekstil, hingga kayu, yang diproses menjadi bahan bakar padat dengan nilai kalor tinggi. 2. Tujuan RDF mengurangi volume sampah yang berakhir di TPA. Mengubah sampah menjadi sumber energi terbarukan. Mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, terutama batu bara. Mendukung program Waste to Energy dan keberlanjutan lingkungan. 3. Proses produksi RDF, pengumpulan dan pemilahan sampah dikumpulkan lalu dipilah. Sampah organik dipisahkan untuk kompos, biogas. Sampah anorganik yang bisa terbakar dialirkan ke jalur RDF. Pencacahan, shredding, sampah anorganik dicacah menjadi ukuran kecil agar mudah diolah. Pengeringan, drying, sampah cacahan dikeringkan untuk menurunkan kadar air, sehingga nilai kalor meningkat. Pembentukan RDF hasil cacahan bisa langsung digunakan atau dipadatkan menjadi pelet briket RDF. 4. Karakteristik RDF nilai kalor 3.000-6.000 kcal setara batubara kualitas menengah. Kadar air 25% setelah pengeringan. Bentuk akhir, serpihan, fluff, pelet atau briket. Bahan utama, plastik, kertas, karton, tekstil, kayu ringan. 5. Pemanfaatan RDF industri semen sebagai bahan bakar alternatif di kiln. Pembangkit listrik tenaga uap, PLTU. Co-firing dengan batu bara. Industri boiler, pabrik, menggantikan bahan bakar fosil untuk proses produksi. 6. Kelebihan RDF mengurangi timbunan sampah di TPA. Ramah lingkungan dan mendukung ekonomi sirkular. Mengurangi emisi CO2 dibandingkan batu bara. Menyediakan bahan bakar alternatif yang lebih murah. 7. Tantangan RDF. Perlu sistem pemilahan sampah yang baik. Kadar air tinggi bisa menurunkan kualitas RDF. Investasi awal fasilitas RDF cukup besar. Perlu dukungan regulasi dan pasar untuk penyerapan produk RDF. 8. Kesimpulan RDF adalah solusi inovatif pengelolaan sampah sekaligus penyedia energi alternatif. Dengan teknologi ini, sampah yang sebelumnya menjadi masalah bisa berubah menjadi peluang ekonomi dan energi berkelanjutan. RDF mendukung transisi menuju energi hijau, kota bersih, dan masa depan bebas sampah. Refuse Derived Fuel, RDF, adalah inovasi penting dalam pengelolaan sampah modern.
Dengan teknologi ini, sampah yang tadinya menumpuk dan menimbulkan pencemaran dapat diubah menjadi bahan bakar alternatif pengganti batu bara. Prosesnya melalui pemilahan, pencacahan, pengeringan, hingga menghasilkan bahan bakar padat dengan nilai kalor tinggi. Menurut saya, RDF adalah solusi cerdas karena memiliki dua manfaat sekaligus, mengurangi beban TPA dan menyediakan sumber energi terbarukan. Hal ini sangat relevan di Indonesia, yang setiap hari menghasilkan ribuan ton sampah sekaligus masih sangat bergantung pada energi fosil. Namun, RDF juga memiliki tantangan. Teknologi ini membutuhkan sistem pemilahan sampah yang rapi, infrastruktur modern, dan biaya investasi besar. Tanpa dukungan regulasi serta kesadaran masyarakat dalam memilah sampah sejak rumah tangga, kualitas RDF bisa menurun. Kesimpulannya, RDF adalah langkah maju yang patut didukung. Dengan sinergi pemerintah, industri, dan masyarakat, RDF dapat menjadi solusi nyata untuk mengubah sampah dari masalah lingkungan menjadi sumber energi masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sadayana nuku abdi hormati. Alhamdulillah, Ayuna Kota Cirebon bakal boga RDF plan. Jadi mulai Ayuna, sampah teu kudu jadi masalah dewi, tapi bisa jadi berkah. Bahasa Cirebonana mah, wis ora dadi beban malah dadi penerangan. Coba bayangna, sisa empal gentong kesukaan Patino bisa jadi listrik, sisa nasi jamblang kesukaan Pakus bisa jadi energi. Luar biasa pisan kan? Jadi ulah kaget lamun engke nyetrika baju nyala gara-gara sampah empal gentong dan nasi jamblang. Kami di Dinas Lingkungan Hidup siap ngawal ieu program, tapi tanggung jawabna henteu bisa sorangan. Kudu bareng-bareng, pemerintah, masyarakat, sareng swasta. Pokona mah lamun Cirebon geus resik, bersih, jeung asri, wargana oge bakal leuwih happy. Nya kitu atuh ulah kalah ku sampah. Urang kudu juara. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sadayana anuku abdi hormati. Alhamdulillah ayuna urang tiasa patepang rarai dina acara perencanaan RDF Plan di kota Cirebon. Kuring sok ngomong, sampah teh ibarat mantan, mun henteu diurus sok jadi masalah. Hehehe. Tapi ku RDF Plan ieu, sampah nu sakitu lobana bisa robah jadi energi. Jadi tong heran lamun engke aya listrik nyala ti bungkus tau gejrot atanapi plastik cilok. Cilok jadi listrik, mantap pisan. Kuring mah resepnya Rita, jujur. Cirebon kudu boga solusi berani. Ku RDF, Plant ieu. Kota wali henteu dewi. Jadi kota bau sampah, tapi jadi kota anu bersih, asri, jeung pinunjul. Bahasa Cirebon nama, wis resik, tambah apik, lan dadi inspirasi. Pokona mah ulah nepi ka urang dengan bisa ngeluh. Hayu urang babarengan, pemerintah, penyedia, jeung masyarakat, jadi tim kuat. Lamun urang kompak, insya Allah Cirebon jadi juara. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampah bukan sekadar sisa, ia adalah cermin kehidupan. Cara kita memperlakukan sampah adalah cara kita menghargai bumi. Setiap bungkus plastik yang kita buang sembarangan adalah hutang kecil kepada anak cucu kita. Hutang itu akan menumpuk dan merekalah yang akan menagihnya. Demikianlah laporan yang dapat kami sampaikan terkait pelatihan jabatan fungsional, pengadaan barang, jasa tingkat madya. Besar harapan kami, melalui pelatihan ini para peserta dapat meningkatkan kompetensi, memperluas wawasan, serta semakin profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kami menyadari bahwa dalam penyampaian laporan ini masih terdapat kekurangan. Untuk itu, dengan rendah hati kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang telah dipelajari dan dilaksanakan dalam pelatihan ini dapat memberikan manfaat nyata, baik bagi peserta secara pribadi, bagi instansi, maupun bagi pembangunan bangsa dan negara. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian, dukungan,
dan kerja sama semua pihak yang telah menyukseskan kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunung sampah tidak pernah terbentuk dalam semalam, ia lahir dari ketidakpedulian kita sehari-hari. Bumi tidak butuh manusia, tapi manusia tidak akan pernah bisa hidup tanpa bumi. Maka berhentilah memperlakukannya seperti tempat sampah. Sampah hanyalah benda mati. Tapi cara kita mengelolanya menentukan apakah ia akan menjadi sumber energi atau sumber bencana.